idza jaa Ramadan, apabila telah datang Ramadan dari malam yang pertama, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghaliqat abwabun nar, dan juga ditutup pintu-pintu neraka, wa subidatis syayatin, dan juga dibelenggunya syaitan-syaitan. Kemudian dikatakan, ya baghil khair, Allah SWT memanggil melalui malaikatnya, wahai orang yang senang melaksanakan kebaikan, aqbil, terimalah bersih Ramadan itu. Wa ya baghi asyar, kemudian orang yang senang maksiat dan durhaka, tinggalkan maksiat kalian, kurangi maksiatan kalian. Kenapa? Fa inna lillahi utaqa'u minan nar fi kulli yawmin wa lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari api neraka di setiap malam dan di setiap hari bulan suci Ramadan. Hadis ini sahih, membantah hadis yang dhaif. Membantah hadis yang dhaif. Apa hadis yang dhaif? Hadis yang lemah, bukan sabda Nabi SAW. Pembagian Ramadan pada 3 bagian. Awaluha rahmah, 10 malam yang pertama rahmah. Wa wasluhu maghfirah, dan pertengahan 10 malam yang kedua adalah maghfirah, ampunan. Sedangkan yang terakhirnya itqu minan nar, baru 10 malam terakhirnya pembebasan dari api neraka. Kita katakan Allah membebaskan orang-orang dari api neraka sejak kapan? Sejak terjadinya Ramadan tersebut, sejak masuknya malam bulan suci Ramadan. Malamnya saja Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan orang-orang dari neraka. Berbicara tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu, kapan detik, kapan menit Allah masukkan rahmatnya kepada kita. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita akan ketemu sekarang ini. Mustahil kita bisa makan, minum, dan seterusnya. Rahmat Allah setiap saat terjadi. Bukan dikhususkan 10 malam yang pertama saja. Berbicara tentang masalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan selama ruh tersebut belum sampai ke tenggorokan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubatnya seorang hamba selama ruh tersebut belum sampai ke tenggorokan. Jangan sampai kita ini seperti Fir'aun. Ketika begini untuk bertobat, ruh sudah sampai ke tenggorokan, sudah mau dilelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru berucap, "Amanna bi Rabbi Musa wa Harun." Kalau begini adanya, aku pun juga beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima taubatnya seorang hamba ketika posisinya sakaratul maut. Makanya kalau kita ingin bertaubat sebelum itu, artinya apa? Allah mengasihkan kelapangan, keluasan. Kapan waktu pun bertaubat, selama ruh masih dikandung badan, maka Allah selalu menerima taubatnya seorang hamba. Bukan dibatasi 10 malam yang kedua saja. Dan itu bukan sabda Nabi SAW. Meskipun kita sering berulang-ulang, nanti di akhir pembahasan daripada ayat ini, dan kita akan bersambung ini untuk membuka yang kedua, ketiga, dan keempat sampai nanti datang bulan suci Ramadan. Setelah itu kita lanjutkan tentang masalah zakat. Kita akan bersambung tentang pembahasan ini. Akan kita sebutkan hadis-hadis yang ma'ruf di kuping kita, di telinga kita, tapi hadisnya tersebut dhaif. Di antara hadis dhaif lagi, sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti sehat. Kita katakan yang demikian mungkin secara medis, secara kesehatan, dari mudanya dia terbiasa untuk berpuasa, itu akan sehat. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis, kita katakan tidak ada. Bahkan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bukankah Allah SWT mengatakan, "Faman kana minkum maridan," barang siapa yang sakit di antara kalian, fa iddatun min ayyamin ukhra, batalkan puasa, ganti di hari yang lain. Kalau seandainya puasa itu bikin sehat, tidak ada rumah sakit, ya Syekh, hospital, suruh saya berpuasa, bukannya parah, bukannya sembuh, malah tambah payah, bisa jadi meninggal nantinya. Artinya apa? Banyak sekali hadis-hadis yang dhaif seputar tentang masalah ibadah saum. Insyaallah kita akan sebutkan. Yang jelas, itulah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan suci Ramadan. Tertutupnya pintu-pintu neraka, terbukanya pintu-pintu surga, dan terbelenggunya syaitan. Kemudian yang ketiga, kita katakan adanya Lailatul Qadar. Sudah saya singgung tadi sedikit.
yang berkaitan dengan umur juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin." Malam yang mulia tersebut itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Maksudnya, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, otomatis kita beribadahnya kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan salat pada saat terjadi Lailatul Qadar, dengan keimanan, dengan keikhlasan,